lihat aja santri, apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Bekasi. Bekasi tenggelam. Kerawang juga tenggelam. Masya Allah, nggak pernah terjadi. Sudah selama ini Bekasi seperti itu. Biasanya banjir Jakarta aja. Sekarang bukan Jakarta aja, sekitar Jakarta ikut banjir di mana-mana. Nah, kenapa? Karena memang banyak lahan-lahan di wilayah puncak ini yang sudah digunduli. Nah, yang sudah digunduli, ya jadi villa, ya jadi tempat wisata, tapi dengan menebang pohon-pohon keras. Padahal bisa kita buat taman wisata tanpa menghilangkan pohon keras, saudara. Nah, kalau pohon kerasnya dihilangkan, ya sudah, musibah, bala, banjir di mana-mana. Karena pohon-pohon seperti ini, satu, dia bisa mencegah longsor. Nah, tanah nggak dibawa lari sama air, ya kawan. Dua, di bawah tanah dia bisa menahan air. Nah, jadi sumber air kita nanti bisa lebih banyak. Itu sudah kita lakukan sejak tahun 2013. Jadi salah satu tujuan pendirian Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat, selain di bidang dakwah dan di bidang agama, adalah juga di bidang lingkungan hidup. Tadabbur alam tahun ini jangan di lokasi-lokasi yang rawan. Karena belakangan ini, karena intensitas hujan luar biasa, curah hujan begitu banyak dari tanggal 1 Ramadan kemarin, saudara, kita tahu di daerah Bogor ini khususnya banyak tanah yang longsor. Bahkan banyak daerah yang banjir. Biasanya banjir itu cuma dikirim ke Jakarta sama Bekasi atau daerah di bawah. Tapi kali ini hatta puncaknya ikut banjir, ya kawan. Nah, jadi di puncak itu ada lembah-lembah di Cisarua, di mana tempat itu semua banyak yang terkena banjir. Nah, tapi kalau Mega Mendung yang banjir, pesantren kita nih banjir, Jakarta tenggelam. Ini udah tinggi banget nih, 1000 berapa? Asep 1300, 1200 dari permukaan laut. Jadi daerah kita nih udah tinggi betul, tapi di daerah seperti kita ini harus dijaga juga. Jangan ada penggundulan hutan, harus banyak-banyak kita menanam pohon-pohon keras. Karena kalau lahan ini semua digunduli, nanti air tidak bisa ditahan di gunung, semua akan turun ke bawah. Akhirnya gunungnya longsor, yang di lembahnya banjir, ya kawan. Dari awal saya dan keluarga mendirikan pondok pesantren ini, saudara, kita kasih nama Pesantren Alam dan Agrokultural. Itu salah satu tujuannya, selain pendidikan tentunya, selain urusan dakwah, agama dan lain sebagainya, adalah reboisasi hutan. Kita melakukan penghijauan. Nah, kalau santri-santri lihat dari pintu pos 2 sampai ke masjid ini, itu kiri kanan ada pohon Afrika tinggi-tinggi, lihat gak? Nah, itu yang nanam santri. Santri di tahun 2013 dan 2014. Nah, jadi santri-santri senior itu pada saat sanlat begini. Nah, jadi begitu sore mereka nanam semua, nanam pohon sepanjang-panjangnya sampai di bawah daerah makam syuhada, di bawah sekali kita lihat itu ada pohon-pohon berderet, itu pohon-pohon Afrika. Itu semua yang nanam santri, ditanam 12 tahun yang lalu. Enggak 12, kita 2013, sekarang 2005, 11 tahun yang lalu. Nah, ini Kiai Asep ngalami nih, Kiai Asep Sofyan ngalami. Jadi santri kita giring, saudara, baik yang disanlat maupun yang bukan sanlat, untuk menanam sampai ke blok B, blok C, blok D. Nah, jadi kalau santri nemu yang ada pohon-pohon Afrika di luar hutan, kalau pohon Afrika di hutan itu alami, itu hutan punya, bukan kita tanam. Memang sudah umurnya sudah puluhan, bahkan ada yang ratusan tahun. Tapi pohon Afrika di lingkungan lahan MS dulu kita tanam lebih dari 10.000 pohon. 10.000 pohon. Jadi kalau lihat di sepanjang jalan, oh ini ada pohon-pohon Afrika nih. Pohon Afrika tuh yang pohonnya tinggi tuh. Tinggi, di atasnya baru ada daunnya, ya kawan. Nah, kenapa dulu kita tanam pohon Afrika? Karena pohon Afrika ini satu, dia pohon keras. Dan akarnya itu bisa menahan air, saudara. Nah, sehingga kita harapkan kalau makin banyak pohon keras yang kita tanam di lahan ini, kita makin mudah untuk bikin sumur-sumur galian, untuk mencari air buat santri. Tapi sayang, target kita belum tercapai.
target pondok pesantren adalah di lahan ini kita menanam 100.000 pohon keras. Nah, kita waktu itu baru nanam 10.000. Dan gak disangka ternyata 10.000 udah jadi sekarang. Besar-besar itu pohon. Saudara, dan nanti 10 tahun akan datang dia punya dia punya badan atau batang daripada pohonnya akan lebih besar lagi seperti yang ada di hutan. Dan saya sesalkan kita gagal menanam pohon bau-bau. Ada satu pohon betul-betul dari negeri Afrika namanya pohon bau-bau. Dulu kita tanam di sini ada 3 atau 4 pohon. Pohon itu batangnya saja bisa buat rumah. Maksudnya buat rumah itu batangnya aja diameternya bisa 10 meter. Jadi kalau kembali 10 meter ke sana 10 meter, dalamnya kita korek jadi rumah gak? Jadi rumah. Nah makanya di Afrika, boleh silakan buka YouTube, tulis saja pohon bau-bau di Afrika. Di hutan-hutan Afrika banyak orang-orang Afrika di pedalaman yang menjadikan pohon bau-bau menjadi rumah mereka. Mereka bikin jadi rumah tingkat, yang di bawah dibikin ruangan untuk terima tamu, di atasnya bikin ruangan buat tidur dia di dalam pohon. Bukan pohon ditebang, kayunya dibikin rumah, bukan, saudara. Tapi pohonnya itu sendiri yang dijadikan rumah. Nah dulu saya tanam di sini di lapangan satu, di dekat lapangan futsal kita juga dulu satu, tapi sayang beberapa pohon tersebut sulit itu dicari, itu pohon langka. Ya, kita akan coba cari lagi untuk bisa kita tanam di lahan markas syariat, karena pohon-pohon seperti ini satu, dia bisa mencegah longsor. Nah, tanah nggak dibawa lari sama air ya kawan. 2, di bawah tanah dia bisa menahan air. Nah, jadi sumber air kita nanti bisa lebih banyak. Itu sudah kita lakukan sejak tahun 2013. Jadi salah satu tujuan pendirian Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat selain di bidang dakwah dan di bidang agama adalah juga di bidang lingkungan hidup. Ya, kawan. Nah, begitu saya minta kepada pengurus MS, begitu juga para santri yang akan datang, supaya nanti kalau ada tambahan materi untuk reboisasi hutan, untuk penanaman kembali pohon-pohon keras, semua bisa dilibatkan dan itu bisa dijadikan materi wajib untuk penilaian para santri. Insya Allah. Kalau pohon sayuran tuh nggak bisa nahan tanah, nggak bisa. Kalau pohon sayuran kita tanam itu dia nggak nahan tanah, dia juga nggak nahan air. Nah makanya kalau orang di sini kita para petani kalau mereka nanam sayuran seperti pohon cabai, tomat, kentang, kita minta ada tumpang sarinya. Nah tumpang sarinya itu umpamanya di tengahnya kita tanam pohon alpukat yang akarnya bagus. Pohon alpukat termasuk pohon keras. Atau kita tanam pohon cengkeh. Nah pohon cengkeh itu juga termasuk pohon keras. Nah jadi kita di gunung ini sebetulnya lebih butuh pohon keras. Nah, karena ini lahan rawan longsor. Tapi bukan berarti perkebunan nggak boleh, bagus perkebunan. Cuman antara pohon-pohon keras tadi kita buat perkebunannya. Insya Allah. Nah sekarang lihat aja santri apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Bekasi. Bekasi tenggelam, Kerawang juga tenggelam. Masya Allah, nggak pernah terjadi. Sudah selama ini Bekasi seperti itu. Biasanya banjir Jakarta aja. Sekarang bukan Jakarta aja, sekitar Jakarta ikut banjir di mana-mana. Nah, kenapa? Karena memang banyak lahan-lahan di wilayah puncak ini yang sudah digunduli. Nah, yang sudah digunduli, ya jadi villa, ya jadi tempat wisata, tapi dengan menebang pohon-pohon keras. Padahal bisa kita buat taman wisata tanpa menghilangkan pohon keras, saudara. Nah kalau pohon kerasnya dihilangkan ya sudah, musibah, bala, banjir di mana-mana. Nah itulah sekedar informasi yang saya sampaikan. Jadi supaya kalau santri lihat dari mulai pos 3 sampai dari mulai pos 2 sampai pos 3 sampai ke makam, sampai ke bawah di pinggiran, sampai ke masjid, sampai ke blok C. Anda lihat pohon-pohon keras begitu banyak. Ada ratusan yang tumbuh besar-besar, itu ditanam oleh santri markas syariat. Nah, jadi jasa mereka tuh pahalanya bukan kecil tuh. Jadi pohon-pohon itu berkembang, ada burung yang makan, ada binatang yang makan buahnya, ada hewan-hewan yang menikmati itu pohon-pohon
sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat sarangnya, sebagai tempat beranak pinak keturunannya, sebagai makanan buah-buahnya dimakan oleh burung-burung. Saudara, semua saudara yang menanamnya, yang merawatnya, yang memeliharanya, semua dapat pahala. Alhamdulillah. Nah, begitu juga pohon-pohon alpukat. Kalau dilihat dulu depan ini, depan setiap saung ada pohon kita tanam, nggak ada yang nunggu. Sisa satu. Apa tuh? Damar. Damar ada di samping-samping jalan mau ke makam. Ya, damar itu, damar juga santri yang tanam. Di samping daripada persaungan santri itu ada pohon-pohon damar. Pohon damar itu di hutan segini-segini batangnya, besar-besar. Jadi dulu kita tanam pohon yang namanya Afrika, pohon damar. Kita tanam semua. Di dekat santri juga ada pohon-pohon damar. Itu yang tanam bukan orang lain. Yang tanam santri-santri markas syariat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita akan mulai lagi mencanangkan Ki Asep untuk mengejar bagaimana menanam 100.000 pohon keras tercapai di seluruh lahan MS tanpa menghilangkan perkebunan yang hasilnya manfaat buat guru maupun buat santri. Perkebunan tetap jalan, tapi pohon-pohon besar kita perbanyak supaya tidak terjadi longsor, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kalau nanti para santri ikut nanam, udah lulus dari sini, pulang ke kampungnya, punya pesantren, jadi ustadz, begitu datang kemari jadi hutan semua ini lahan. Nah, paling tidak tahu, oh ini kita yang nanam dulu nih, oh ini kita nih dulu yang pelihara nih, ini dulu kita nih yang apa namanya, yang rame-rame, yaitu menumbuhkannya. Mudah-mudahan semua dapat pahalanya, amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bicara dengan kepala dingin dan fakta yang jelas. Di tengah hiruk-pikuk isu negatif yang dilemparkan kepada Habib Rizik Syihab, ada satu hal yang sering dilupakan atau bahkan sengaja diabaikan oleh banyak pihak, yaitu kontribusi nyata beliau dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pesantren markas syariah di Megamendung, Jawa Barat. Apa yang Anda lihat di layar ini bukanlah khayalan atau rekayasa. Ini adalah kenyataan tentang bagaimana sebuah pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga alam. Apakah Anda tahu bahwa di era ketika banyak lahan hijau di Indonesia dirambah untuk kepentingan komersial, markas syariah justru melakukan hal sebaliknya. Mereka menanam ribuan pohon di sekitar area pesantren. Ya, Anda tidak salah dengar, ribuan pohon. Tidak hanya itu, pesantren ini juga memiliki program penghijauan yang sangat terstruktur. Setiap santri diajarkan untuk memahami pentingnya menjaga alam sebagai bahan dari tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, merawat bumi adalah amanah besar. Dan inilah yang dilakukan oleh Habib Rizik dan para santri di markas syariah. Mereka tidak hanya bicara soal teori, tapi langsung turun tangan, menanam, merawat, dan melestarikan alam. Bahkan nama lain dari pesantren markas syariah Habib Rizik tersebut adalah agrikultural. Dan sekarang mari kita bandingkan, di mana-mana kita mendengar kabar tentang banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Tapi di Megamendung, di sekitar markas syariah, apa yang terjadi? Alam masih lestari, tanah tetap kuat menahan air, dan ekosistem tetap terjaga. Bukankah ini suatu yang patut diapresiasi, bukan malah dicibir? Lalu mengapa masih saja ada orang yang mencoba menyudutkan Habib Rizik dengan narasi-narasi negatif? Mengapa pesantren yang justru berkontribusi besar bagi lingkungan harus dijadikan sasaran fitnah? Apakah karena mereka takut melihat contoh nyata bagaimana Islam diajarkan secara holistik yang tidak hanya memperhatikan spiritualitas tapi juga kesejahteraan sosial dan kelestarian alam? Kita hidup di zaman di mana informasi bisa dimanipulasi seenaknya. Namun, fakta tidak bisa dibohongi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa markas syariah adalah contoh nyata bagaimana agama dan lingkungan bisa berjalan beriringan. Bahkan di tengah krisis moral dan ekologis yang kita hadapi saat ini, pesantren Habib Rizik menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi kepada siapapun yang masih ragu atau bahkan ikut menyebarkan hoax tentang markas syariah, saya tantang Anda untuk datang langsung ke Megamendung. Lihat sendiri apa yang telah dilakukan oleh Habib Rizik dan para santri di sana. Rasakan sendiri udara segar yang dihasilkan oleh ribuan pohon yang mereka tanam. Dengarkan suara alam yang masih utuh berkat usaha mereka.
Habib Rizik bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga seorang pejuang lingkungan. Markas Syariah bukan sekadar pesantren, tapi juga laboratorium kehidupan yang mengajarkan kita arti sesungguhnya dari harmoni antara manusia dan alam. Jadi sebelum Anda menuduh atau menghakimi, pikirkan lagi. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti Habib Rizik, bukan lebih banyak fitnah seperti Anda. Namun, mari kita bicara tentang mereka yang terus mencoba merusak reputasi beliau dengan narasi penuh prasangka. Apakah mereka tidak melihat fakta di lapangan, atau justru karena mereka takut melihat sebuah contoh nyata yang berhasil mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari? Ketika banyak pihak sibuk membangun narasi negatif tanpa data, Markas Syariah malah sibuk membangun ekosistem yang lestari. Mana yang lebih berharga bagi masa depan bangsa ini? Jawabannya jelas, tapi sayangnya tidak semua orang memiliki keberanian untuk melihat kebenaran. Kritik saya untuk mereka yang masih terus menyebarkan hoax dan tuduhan tanpa dasar adalah ini. Jika Anda ingin mengkritik, lakukanlah dengan integritas. Datanglah ke Megamendung, lihatlah sendiri apa yang telah dilakukan oleh para santri dan Habib Rizik. Tapi jika Anda hanya duduk manis di balik layar, menyebarkan fitnah demi kepentingan politik atau dendam pribadi, maka Anda tidak lebih dari sekadar pemburu sensasi yang meracuni pikiran publik. Sadarilah bahwa setiap kata yang Anda keluarkan atau Anda ketik tanpa kebenaran adalah dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sadarilah bahwa setiap kata yang Anda keluarkan tanpa kebenaran adalah dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kepada kita semua, mari kita terus belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Markas Syariah. Mereka mengajarkan kita bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah, bahwa kesalehan tidak hanya diukur dari ritual semata, tetapi juga dari dampak positif yang kita berikan kepada lingkungan. Jika sebuah pesantren saja bisa melakukan hal sebesar ini, lalu apa alasan kita untuk tidak ikut berkontribusi? Jangan biarkan diri kita menjadi penonton pasif di tengah krisis moral dan ekologis yang semakin parah. Bangkitlah, bersama-sama kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.